Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tumela, BP 2010 1152610399. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya pada bab 2, yaitu konsep dasar sistem informasi manajemen dan sistem informasi manajemen. Yang dimaksud dengan sistem itu adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Yang pertama yaitu syarat-syarat sistem. Di syarat-syarat sistem ada 5. Yang pertama yaitu sistem ini harus dibentuk agar masalah yang terjadi dapat terselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga atau C adalah adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang D, unsur dasar dari proses, yaitu arus informasi dan material, lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan organisasi ini lebih penting daripada tujuan elemen. Yang kedua yaitu komponen dari sistem informasi. Sistem informasi ini menurut John Barthes dan Gary Gradnitsky terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau building block. Di komponen sistem ini ada 5 blok, yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Yang dimaksud dengan blok masukan ini adalah input yang mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode-metode dan media. Yang kedua yaitu blok model. Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu blok keluaran. Pada blok keluaran ini, produknya ini dihasilkan dari sistem informasi, di mana keluarannya ini merupakan informasi yang baik dan bermanfaat, serta dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen semua pemakai sistem. Yang keempat yaitu teknologi. Di dalam teknologi ini terdapat sebuah toolbox, di mana fungsi toolbox-nya ini dalam sistem informasi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, serta menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima adalah basis data atau database, merupakan suatu kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan untuk mengakses atau memanipulasinya digunakan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Yang keenam yaitu blok pengendali. Pada blok pengendali ini terdapat blok yang dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem ini dapat dicegah secara langsung dan diperbaiki jika seandainya hal tersebut terjadi. 3. Karakteristik sistem. Pada karakteristik sistem ini ada beberapa karakternya. Yang pertama yaitu organisasi. Pada organisasi ini mencangkup struktur dan fungsi organisasi. Contohnya seperti fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen keuangan, dan administrasi. Yang kedua yaitu interaksi. Pada interaksi ini memiliki keterkaitan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti analisis sistem dengan programmer dengan data entry. Yang ketiga yaitu interpredensi. Pada interpredensi ini memiliki bagian yang mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contohnya seperti bagian marketing yang saling bergantung dengan bagian produksi dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada customer. Yang keempat yaitu integritas. Pada integritas ini terdapat suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contohnya, pada bagian marketing yang mendapat pesanan 100 komputer, tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menanganinya itu mereka harus bekerja sama pada perusahaan lain yang memiliki bidang yang bergerak yang terakhir itu main objection, pemusatan.
tujuannya yang sama dari masing-masing subsistem. 4 yaitu klasifikasi sistem. Pada klasifikasi sistem ini terdapat 4 klasifikasinya. Yang pertama yaitu sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. Yang B, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. C, sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Yang terakhir yaitu sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Pada sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudan ini, terdapat 2 sistem, yaitu sistem fisik dan sistem abstrak atau konseptual. Pada sistem fisik ini, sistem yang bersifat nyata atau dapat dilihat dan disentuh secara fisik, contohnya seperti sistem komputer dan sistem transportasi. Yang kedua yaitu sistem abstrak atau konseptual, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide dan hanya dapat menggambarkan data atau informasi seperti sistem teknologi. B yaitu sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya, yaitu sistem alamiah. Sistem alamiah ini adalah sistem yang terjadi melalui proses alam atau tidak dibuat oleh manusia, seperti sistem perputaran bumi. Yang kedua yaitu sistem buatan. Pada sistem buatan ini, sistem ini dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Sistem buatan ini melibatkan 2 unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut dengan human machine system. Contohnya, sistem informasi berbasis komputer. Yang C yaitu sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Yang pertama yaitu sistem tertentu. Pada sistem tertentu ini beroperasi sesuai dengan prediksi. Interaksinya itu ada di antara bagian-bagian yang sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah dapat diramalkan. Contohnya sistem komputer. Yang kedua yaitu sistem tak tentu. Pada sistem tak tentu ini adalah sistem di mana kondisi masa depannya itu tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Pada sistem ini terdapat 4 sistem, yaitu yang pertama yaitu sistem tertutup, yang kedua yaitu sistem yang tidak ada hubungannya dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luar. Yang ketiga yaitu kenyataan di dunia bisnis ini yang ada adalah sistem relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka bagi pengaruh baik saja. Dan yang terakhir yaitu sistem terbuka, di mana sistem ini menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Dan yang kelima yaitu yang mempengaruhi kualitas informasi. Ada 4, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Akurat ini adalah informasi yang benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Tepat waktu ini adalah informasi apa saja yang datang itu kepada penerima tidak boleh terlambat dan harus sesuai dengan jadwalnya. Relevan ini adalah informasi yang mempunyai manfaat untuk pemakainya. Dan yang terakhir yaitu lengkap, informasi yang akan digunakan harus lengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Dan yang terakhir yaitu keenam, tujuan manajemen dalam informasi. Tujuan utama dalam manajemen informasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Tujuan manajemen dalam informasi lainnya ini yaitu dapat memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.